Jika salah, perbaiki. Jika gagal, cobalah lagi. Jika capek, maka istirahatlah. Tapi jika kau menyerah, maka semuanya akan selesai. Maka dari itu, jangan menyerah. Berawal dari sebuah obrolan dengan salah satu sahabat, gue menerima info bahwa di era new normal ini ada beberapa gunung yang sudah mulai buka. Karena sudah mulai penat dengan aktivitas yang dihabiskan di rumah, serta disibukkan oleh tugas akibat kuliah online. Akhirnya gue dengan 4 sahabat merencanakan untuk melepas kerinduan mendaki, dengan mendaki gunung tertinggi di Kabupaten Garut, yaitu Gunung Cikuray, 2.821 meter di atas permukaan laut. Dan 4 orang sahabat tersebut yaitu ada Lukman, Daud, Arya, beserta Bayu. Pada tanggal 9 Agustus 2020, kita berlima berangkat dari rumah gua yaitu di Sukatani. Kita berjalan kaki menuju stasiun Sukatani. Ya, hitung-hitung pemanasan. Kenapa kita ke stasiun? Yap, betul. Kita akan naik kereta dan nantinya akan turun di stasiun Leles Garut. Kami tiba di stasiun beriringan dengan kedatangan kereta yang akan kami tumpangi. Tempat waktu pikir gua. Ya, jadi nggak perlu menunggu lama. Oke Brad, kali ini kita sudah berada di dalam kereta dan kira-kira nanti sampai Leles sekitar jam 9-an. Oke, selamat menikmati perjalanan. Kereta pun membawa kami melesat menuju Garut. Dugaan kita ternyata salah. Kita baru sampai stasiun Leles tepat tengah malam. Di Leles sih kita gak akan susah untuk mencari kendaraan. Pasalnya setelah lo turun dari kereta dengan membawa tas carrier, maka akan banyak calo kendaraan umum yang akan menawarkan jasanya untuk mengantar sampai base camp. Salah satu supir angkutan umum bertanya kita akan mendaki kemana. Gua menjawab akan naik Cikuray via Pamancar. Kebetulan sang supir punya kontak pengelola Cikuray via Pamancar. Dia menawarkan nantinya kita akan diantarkan menuju gang masuk Gunung Cikuray, lalu janjian dengan pengemudi mobil bak khusus yang disediakan oleh pengelola Cikuray. Karena jalan menuju Pamancar itu berkontur bebatuan serta terjal, jadi angkutan umum biasa katanya tidak akan sanggup untuk mengantar hingga sampai base camp. Jadi dari Gang Cikuray, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil bak khusus yang disediakan oleh pengelola Cikuray. Setelah melakukan ritual tawar-menawar perihal ongkos, akhirnya kita pun sepakat dan perjalanan pun berlanjut. Di pertengahan jalan, kita berhenti dulu lah di salah satu tempat yang khas di Garut. Yap, Indomart. Ya, untuk belanja keperluan logistik. Walaupun tengah malam, di Garut ini masih banyak minimarket yang 24 jam. Jadi ya nggak perlu khawatir.
Setelah beres belanja keperluan logistik, kita pun cabut lagi ke lokasi di mana mobil bak yang akan kami tumpangi sudah menunggu. Setibanya di lokasi, ternyata kita tidak langsung berangkat, dikarenakan kita harus menunggu rombongan pendaki lainnya yang sudah janjian dengan sang sopir mobil bak. Jadi, sembari nunggu, nasi goreng dulu lah kita. Lapar cuy soalnya. Ternyata jarak dari jalan utama ke basecamp Pamancar tidaklah dekat. Kita baru sampai basecamp jam 3 dini hari. Setelahnya, kita langsung nyari tempat untuk istirahat, ampar matras, tarik sleeping bag, lalu tidur istirahat untuk pendakian pagi nanti. Pagi pun tiba, mentari pagi menyapa kami di basecamp Pamancar. Mungkin ini yang dinamakan ekspektasi tak sesuai realita. Karena rencana awalnya kami akan mulai pendakian itu jam 7 pagi. Namun setelah subuh kami malah lanjut tidur lagi. Dan apa daya jam 8 baru bangun. Itu pun tidak langsung siap-siap lalu berangkat. Melainkan kami malah malas-malasan terlebih dahulu. Ya begitulah, mau gimana lagi. Setelah jam 9 lewat, akhirnya kami pun mulai jalan. Tapi tidak lupa untuk mengisi amunisi terlebih dahulu agar kuat menghadapi tanjakan Cikuray yang katanya minim bonus. Setelah perut terisi, akhirnya kami pun mulai mendaki. Di awal pendakian, kami disuguhi trek yang di samping kanan serta kirinya terhampar perkebunan teh. Sungguh panorama yang indah di lereng Gunung Cikuray ini. Setelah beberapa menit berjalan, kami pun tiba di pos 1. Matahari yang sudah mulai merangkak naik membuat kami lumayan ngos-ngosan. Halah, padahal baru pos 1. Tapi tak apa, tidak perlu terburu-buru. Toh puncak Cikuray tak akan kemana bukan? Setelah pos 1, treknya masih terbuka. Dari sini pula, megahnya Gunung Cikuray yang tertutup awan begitu terlihat. Nampak cantik, namun juga menciutkan mental. Semangat atuh. Oke Brad, kali ini kita tadi dari pos 1 sudah jalan sekitar 15 menit dan baru aja jalan ripuh. Cikuray terbaik. Trek Cikuray yang terus nanjak dan sangat jarang sekali trek yang landai, betul-betul menguras fisik. Bahkan sesekali lutut bertemu dagu ketika menanjak, dan itu membuat pegal kaki. Belum sampai pos 2, salah satu rekan kita yaitu Bayu fisiknya kurang mendukung. Bahkan dia sekali mengeluh akibat terlalu capek, dan itu membuat dia katanya tidak sanggup lagi menggendong carrier. Dan ini menurut gue bukan hal buruk, karena di gunung kita harus menyingkirkan ego. Ketika tubuh sudah lelah dan udah gak kuat, maka bilang aja, jangan malah memaksakan yang nantinya malah akan berakibat fatal. Tak usah malu, toh manusia punya batasannya masing-masing bukan? Dan perihal tas carrier Bayu, Lukmanlah yang membawakannya. Membawa 2 carrier dengan trek Cikuray yang terus nanjak, itu akan sangat menguras fisik. Tapi orang ini betul-betul kuat. Si bapak ini emang kuat. Jadi ada salah satu teman kita yang
kurang mendukung fisiknya. Jadi bapak ini mau gak mau harus gendong 2 carrier. Gimana Pak? Mantap-mantap terus Pak, Langkah demi langkah kami cicil, beberapa pos kami lewati. Setelah istirahat cukup lama di pos 3, itu cukup membuat tenaga lumayan pulih, termasuk Bayu. Dan kali ini, Bayu sudah bisa lagi menggendong carrier-nya. Sekitar jam 4 sore, akhirnya kami tiba di pos 7. Sudah ada Lukman yang duluan sampai di sini sedang membangun tenda. Ya, tadi Lukman jalan duluan, karena takutnya kita tidak kebagian tempat yang enak untuk membangun tenda. Walaupun bukan hari libur, tapi Gunung Cikuray lumayan cukup ramai kali ini. Di pos 7 ini jarak puncak Cikuray tidak begitu jauh. Di sini kita akan bertenda semalam dan besok paginya baru muncak. Sembari istirahat, rutinitas seperti biasa yang dilakukan pendaki ketika sudah di tenda, yaitu masak-masak, lalu makan. Sebelum malam, kita tidak lupa untuk menggantung peralatan bekas makan agar tidak diserang babi Cikuray yang dikenal dengan nama Bagas. Dan malamnya, kita habiskan waktu untuk istirahat, lalu tidur. Oke Brad, kita ini baru bangun tidur ya. Dan sekarang itu sekitar jam 4.49. Dan ini tuh dinginnya, anjir dingin parah cuy, asli. Kita semalam aja tidur gak nyenyak, kebangun-bangun terus karena saking dinginnya gitu. Lagi dingin-dinginnya ini. Kita aja sampai nyalain kompor. Setelah menghangatkan tubuh dengan segelas susu panas, kami pun pergi muncak. Alhamdulillah, kami berhasil menggapai puncak Cikuray. Rasa terharu, bangga, senang, kini bercampur aduk. Bagaimana tidak, kami disuguhkan pemandangan yang begitu indah karya Sang Pencipta.
Seiring dengan hari yang semakin siang dan kabut yang mulai naik, kami pun turun kembali ke tenda. Oke seluruh kali ini kita sudah muncak dan sekarang menuju tenda. Tadi sudah berfoto-foto ria di puncak dan sekarang kita tinggal turun, masak, lalu turun ke base camp. Setelah melahap makanan sisa logistik yang sengaja dihabiskan, kami pun turun menuju base camp. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Ya, akan selalu ada pelajaran yang didapat dalam sebuah perjalanan. Untuk menggapai puncak Cikuray pun kami belajar bahwa untuk mencapai tujuan, mimpi, serta apa-apa yang diinginkan itu tidak akan mudah dan instan. Akan banyak sekali rintangan dan penghalangnya. Tanamkan dalam diri lo bahwa lo bisa. Nikmatilah prosesnya, dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Terima kasih Cikuray.